Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membuat video ujian praktik tentang pembuatan tape dari ketan putih. Sebelum saya memperlihatkan video yang telah kami buat, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rizky Akbal Koldori, absen 25. Perkenalkan, nama saya Natania Kamela, nomor absen 26. Nama saya Niko, absen 27. Saya Nikma Aulia, absen 28. Nama saya Nur Faradila, absen 29. Saya Raffi Aditya Pratama, absen 30. Adapun tujuan pembuatan tape ketan putih adalah yang pertama untuk mengetahui salah satu penerapan bioteknologi, yaitu pembuatan tape ketan putih. Yang kedua untuk mengetahui definisi dari tape ketan. Yang ketiga untuk mengetahui proses terjadinya fermentasi pada tape ketan. Yang keempat untuk mengetahui cara pembuatan tape ketan. Yang kelima untuk mengetahui bakteri-bakteri yang berperan dalam proses fermentasi ketan putih. Yang keenam untuk mengetahui peran bakteri tersebut dalam proses fermentasi. Yang ketujuh untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan tape ketan. Berikut ini ada alat dan bahan dalam pembuatan tape ketan putih. Yang pertama ada toples, yang kedua ada panci, yang ketiga ada centong nasi, yang keempat ada magicom, yang kelima ada alu, yang keenam ada piring. Selanjutnya ada bahan-bahan dalam pembuatan tape ketan putih. Yang pertama ada beras ketan putih setengah liter, yang kedua ada ragi 1 pieces, dan yang ketiga air secukupnya. Langkah pertama adalah cuci beras sampai bersih, lalu rendam beras selama 2-3 jam. Baik, di sini udah ada beras ketan putihnya dan pancinya atau wadahnya. Kita langsung masukin aja. Sekarang kita isikan air untuk merendam beras ketan putih ini sampai berasnya benar-benar terendam. Oke, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah meniriskan air yang ada di beras ketan putih kita yang sudah kita rendam sebelumnya selama 2-3 jam. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan air dengan tinggi sama rata dengan beras ketan putih yang kita sudah siapkan di sini. Lalu kita masak di magicom. Tidak atau sama rata dengan beras ketan tersebut. Selanjutnya kita langsung masukkan beras ketan yang sudah kita isi kembali dengan air, kita masukkan ke magicom. Nah, setelah itu kita tunggu beras ketan ini sampai matang. Langkah keempat yang harus kita lakukan adalah karena ini udah matang, kita angkat pancinya yang di dalam, lalu kita dinginkan sampai benar-benar dingin. Ini kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin, baru kita bisa masuk ke langkah berikutnya. Oke, langkah kelima yaitu adalah memindahkan nasinya ke tempat yang lebih besar. Setelah itu kita tambahkan raginya. Di sini raginya saya sudah tumbuk terlebih dahulu atau saya sudah haluskan terlebih dahulu seperti ini jadinya. Dan pastikan bahwa beras ketan hitam yang sudah matang ini benar-benar dingin. Baik, setelah itu kita taburkan ragi ini yang sudah dihaluskan
ke beras ketan putih ini. Pastikan semua bagiannya sudah benar-benar merata. Setelah itu dari sini kita aduk lagi sampai rata. Nah, setelah bercampur semua dagingnya yang telah kita berikan, saatnya kita masukkan ke toples ini. Nah, setelah itu kita tutup seperti ini sampai rapat. Setelah semuanya sudah masuk ke toples ketan tadi yang sudah dicampur lagi, saatnya kita tunggu 3-4 hari. Kita tunggu untuk masa fermentasinya. Setelah itu baru kita bisa sajikan atau bisa kita nikmati hasilnya. Ini adalah hasil beras ketan putih yang sudah kami fermentasi menjadi tape. Ini adalah hari sudah mencapai batas waktu fermentasinya. Kita bisa lihat seperti ini, kalau bisa dilihat. Soalnya kita rasakan atau bisa kita cobain rasanya seperti apa. Bisa kita ambil sedikit dari sini. Tape ini bertekstur lembut, selain itu juga memiliki sedikit manis dan sedikit asam. Kurang lebih seperti itu rasanya. Nah, Semuanya saya akan menjawab pertanyaan untuk kimia dulu. Untuk kelompok pembuatan tape, yang pertama tulis hasil fermentasi dari singkong atau beras ketan menjadi tape. Yang kedua, bagaimana jika tape dibiarkan di udara terbuka untuk beberapa hari. Pertama, pembuatan tape menggunakan beras ketan putih berfungsi agar diperoleh tekstur yang lunak dan berlari. Bahan baku glukosa diubah menjadi asam pirufat melalui tahapan reaksi glikolis. Yang kedua, asam pirufat melepaskan CO2 menjadi asetaldehida. Yang ketiga, asetaldehida direduksi oleh NADH menghasilkan etanol dan melepaskan NAD+. Yang keempat, NAD+ masuk kembali ke dalam reaksi glikolis. Sementara itu, asetaldehida berperan sebagai akseptor elektron. Hasil fermentasi alkohol setiap satu molekul glukosa yaitu 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Untuk pertanyaan kedua, bila tape dibiarkan terbuka beberapa hari, maka yang akan terjadi adalah ketan yang diletakkan atau disimpan dalam tempat terbuka jika terkena oksigen, proses fermentasi akan tidak menghasilkan hasil yang maksimal atau gagal, atau lebih tepatnya terjadi pembusukan yang menimbulkan bau tidak sedap. Untuk pertanyaan biologi, saya akan menjawab juga. Apa nama jamur yang dipakai dalam pembuatan tape? Dan yang terakhir, sebutkan dari kelompok atau kelas jamur, apakah jamur untuk membuat tape tersebut. Nama jamur yang digunakan dalam fermentasi tape adalah Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus orzae, Endomycopsis pultoni, Mulcos sp, Candida utilis, Saccharomyces, Fibuligera, Pediososus, dan sebagainya. Dan untuk pertanyaan terakhir, saya akan menjawab. Lagi untuk fermentasi tape merupakan campuran beberapa mikroorganisme, terutama benih kapang jamur, seperti Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus orzae, Endomycopsis pultoni, Mulcos sp, Candida utilis, Saccharomyces, Fibuligera, dan Pediososus sp. Tapi tidak tertutup kemungkinan jenis lain juga terlibat. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Satya Budi selaku Kepala Sekolah, Ibu Endah, dan Ibu Sri Sumaryani selaku Guru Penguji. Terima kasih juga untuk guru-guru bidang studi yang lain, dan orang tua murid, serta teman-teman sekalian. Akhir kata kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.